Cara kerja remote control dengan kontrolernya HH2403K, 24 volt, mobil-mobilan anak 24 volt, YSA021 atau YSA031. Pada video sebelumnya, sudah saya buat video, cara kerja untuk mobil-mobilan ini guys, tapi secara manual tanpa remote, karena remote-nya hilang. Video yang ini guys, tutorial dengan remote, karena remote-nya sudah ketemu. Kemudian ini guys, saya punya HH2403K 24 volt, controller HH2403K 24 volt, 24 volt. Ini untuk mobil-mobilan 24 volt ya guys, bukan 12 volt. Ini mobil-mobilan yang lebih besar. Pin-pinnya di sini ada ya guys ya. Ini adalah soket 7 pin, karena pinnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini soket 7 pin. Yang paling sini pin adalah pin positif power supply, di mana pin nomor 1 ini sebetulnya connect dengan pin yang ini. Ini adalah pin power supply, jadi langsung connect. Kemudian yang pin nomor 2 nya ini guys, pin nomor 2 dari bawah sini, ini adalah VCC atau tegangan untuk menghidupkan controller ini. Jadi nomor 2 harus diberi tegangan 24 volt supaya kontrolnya hidup. Jadi walaupun tegangan sudah masuk di sini, belum berarti controller ini hidup. Untuk menghidupkan ini, walaupun di sini sudah diberi plus 24, ini 0 volt masuk ke sini, tapi untuk menghidupkan sistem ini, untuk menghidupkan IC-nya di sini, perlu pin nomor 2 ini diberi tegangan 24 volt. 24 voltnya ini nanti diambil dari pin yang nomor 1 ini. Caranya bagaimana? Nanti bisa menggunakan dengan ini guys, atau bisa juga langsung pin 1 dan pin 2 ini dikonek. Selanjutnya pin nomor 3 ini untuk mobil-mobilan ini tidak dipakai, nomor 3 tidak dipakai. Nomor 4 ini adalah pin ground atau negatif. Pin ground ini sebetulnya juga connect dengan pin yang ini guys. Jadi nomor 4 ini adalah pin ground. Pin nomor 5 ini adalah pin untuk mundur. Apabila pin nomor 4 ini dihubungkan dengan pin nomor 5 ini guys, berarti ini adalah posisi mundur. Sedangkan pin nomor 6 ini adalah pin untuk maju. Apabila pin nomor 3 ground dikonekkan dengan pin nomor 6 ini guys, maka kontrol ini siap posisi maju. Selanjutnya terakhir adalah pin nomor 7 ini adalah pin tidak dipakai, sepertinya ini untuk high low. Kemudian ini selanjutnya ini ada pin 3, soket 3 pin. Soket 3 pin nanti dihubungkan dengan ini guys, pedal gas ya. Soket 3 pin ini ada pin yang pertama ini adalah kita lihat dulu soketnya. Ini pin yang pertama itu adalah ground. Pin yang nomor 3 itu adalah positif dan ground di sini guys. Ini tegangannya 3 volt guys. Makanya supaya sistem ini hidup, pin nomor 2 dari soket 7 pin ini harus diberi tegangan. Ada sistem voltage regulator yang merubah untuk mensuplai IC di sini, salah satunya ini, sehingga timbul 3 volt. Ini untuk soket 3 pin ground dan pin merah ini nomor 1 sama nomor 3 ini tegangannya 3 volt. Sementara yang di tengah ini adalah sinyal. Sinyalnya ini sangat tergantung daripada nanti tekanan pedal ini. Jadi pin tekanan pedal ini proporsional, sehingga kecepatan ini bisa mengatur kecepatan lambat, sedang, atau tinggi tergantung daripada injakan pedal. Selanjutnya guys, ini adalah soket 2 pin untuk power steering. Power steering ini ya guys. Jadi ini soket untuk power steering
Ini steering belok-belok. Sedangkan yang ini adalah soket untuk motor penggerak. Ini dan ini sama guys, bisa dipakai yang sini bisa ini karena ini dipasang secara paralel. Yang ini paralel dengan ini, yang ini connect dengan ini atau paralel dengan ini. Sehingga pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh. Yang terakhir di sini adalah soket power supply. Penggunaannya tidak boleh terbalik guys. Yang minus itu di sini, yang positif harus di sini. Kalau kebalik kontrolnya ini rusak. Sedangkan untuk soket yang ini, soket yang ini, soket yang ini polarisasinya bisa bolak-balik, Sehingga pemasangan kabel ini, pemasangan kabel motor ini atau motor power steering itu tidak merusak sistem alatnya maupun itunya. Nah, ini saya punya baterai ya guys ya. Punya baterai. Berapa ini voltasenya? Saya ukur dengan voltmeter digital ini guys. Yang hitam saya tempelkan ke sini, yang merahnya saya tempelkan ke yang merah ini. Jadi ini untuk power di sini kita ambil 12 volt. Kemudian berapakah voltase di sini? Ini dan ini berapa voltasenya? Kita sensor, kita ukur pakai yang kuning. Jadi kalau kuning ini kita tempelkan, ini voltase baterai ini adalah 13,1 volt. Jadi baterai ini 13 volt. Nanti kita akan mencoba merangkai ini guys menggunakan remote control, kontrolnya 24 volt. Maka karena baterainya ini cuma 12 volt, supaya 13 volt tadi ya, 13,1. Ini adalah baterai 12 voltan, supaya 24 volt atau minimum 20 volt, maka kita sambung guys. Jadi ini sama ini kita seri menggunakan ini jumper. Nah, 12. Ini kita sambungkan ke sini guys. Nah, nanti akan kita ukur berapa voltase dari sini sampai ke sini. Jadi ini 12 volt, ini juga kurang lebih 12 watt. Sebetulnya 13 watt dan mungkin 13 ini 13 watt mungkin. Jadi ini dari sini ke sini berapa kita ukur guys. Tegangannya adalah, jadi yang kuning kalau kita ukur di sini adalah 13 watt. Kalau kita pasang kabel seri jadi berapa di sini? Jadi 25,7 guys. Ya, 25,7 guys. Ini kita powernya adalah power 24 voltan, 2 kali 12 volt baterai VRLA, kita sambung secara seri. Ini mendapat power dari kabel orange ini, yang mana kabel orange ini masuk ke sistem ini, kemudian dengan memencet tombol ini, maka kabel yang abu-abu ini akan kembali ke sini, sehingga di sini akan mendapat power dari sini. Setelah lewat dari sini di on kan sistem switchnya sini. Kalau ini udah dapat 24 volt, maka sistem ini hidup. Di sini ada kabel hitam, ada kabel ground. Kabel ground ini connect dengan kabel ground sini juga. Fungsinya untuk mengaktifkan maju atau mundur. Ini yang coklat ini guys. Ini kalau dikonekkan dengan yang hitam akan posisi mundur, kalau dengan yang biru akan posisi maju. Satunya lagi adalah tidak ada soketnya. Nah, di samping ini untuk maju itu bisa menggunakan ini. Ini adalah mundur, ini adalah maju. Kalau mau membuat posisi maju atau posisi mundur menggunakan panel ini bisa. Tetapi kalau mau menggunakan ini guys, menggunakan switch temporary speed. Jadi ini adalah temporary speed. Ceklik. Hanya satu ceklik terus off lagi, ceklik off lagi. Ini ada 3 kabel warna hitam di tengah, biru dan coklat. Hitam, biru dan coklat ini guys, ini juga sama warnanya dengan yang ini guys, di soket 7 pin. Jadi hitam, biru dan coklat. Soket 7 pin ada hitam, biru dan coklat. Yang ini yang akan saya masukkan di sini. Ini juga ada soket untuk kabel hitam, biru dan merah. Fungsi ini sama dengan ini yang nanti akan mengaktifkan posisi ini maju atau mundur. Ya. Jadi untuk memajukan ini bisa menggunakan ini, ceklek ini, atau bisa menggunakan ini, ceklek. Jadi bisa ini. Selanjutnya guys, ini saya ada pedal gas.
pedal gas itu soket 3 pin dengan warna hitam, kuning, dan merah. Hitam, kuning, dan merah. Hitam dan merah ini guys harus diberi tegangan 3 volt. Yang kuning ini adalah sinyalnya bisa 0, bisa sampai 1,6 volt dan berubah secara proporsional. Sehingga ini bisa pelan, kencang, pelan, kencang, sedang, kencang, bisa proporsional. Ini saya pasukkan di sini guys, ya. Tegangan dari yang hitam dan yang merah ini 3 volt. 3 volt didapat dari dalam ada voltage regulatornya, sehingga di sini untuk pengaturan tegangan di sini ini menggunakan sumber daya 3 volt. Output dari yang kuning ini bisa 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya berubah secara proporsional sampai 1,6 volt. Ini adalah pedal gas. Pedal gas ini menggunakan AFS sensor atau optocoupler sensor. Kalau pakai digerak-gerak begitu guys. Jadi kalau ini saya buka guys sensornya guys, mari kita lihat sebentar. Sensornya adalah seperti ini guys. Jadi sensornya adalah sensor untuk printer sama, ya. Sensornya adalah dia kalau ditutup tegangannya naik, kalau dibuka tegangannya menurun. Jadi sensornya ada seperti ini guys. PE sensor atau AFS sensor atau optocoupler sensor ya, apa namanya ini? Ini untuk sensor di printer banyak dipakai atau fotokopi. Sensornya ini untuk mendeteksi kertas. Kita masukkan lagi guys sensornya, ya. Masukkan lagi, saya pasang lagi. Barunya sebelum kita pasang dulu, ya. Jadi ini tegangannya proporsional ya guys ya. Ini proporsional 0 sampai 1,6 volt. Selanjutnya ini guys, motor untuk power steering untuk menggerakkan belok kiri atau belok kanan guys. Jadi ini adalah tuasnya. Tuasnya guys ya. Ini 24 volt. Pemasangan kabel ini terbalik tidak apa-apa. Kalau terbalik hanya nanti akan menyebabkan putaran ini terbalik. Kalau putaran terbalik, apabila ingin menyesuaikan sesuai dengan putaran yang kita inginkan, maka kabel ini saja dipindah biru ke kuning atau kuning ke biru. Nanti putaran ini akan terbalik. Soket ini guys akan kita sambungkan di soket 2 pin ini guys. Ini soket steering klek. Nah, ini akan menggerakkan roda ke kiri atau ke kanan. Kemudian ini guys, ini saya ada 2 motor penggerak roda guys, ya. Motor penggerak roda ini 24 volt. Ini 24 volt. Nanti akan kita pasang secara paralel sehingga ini akan menggerakkan roda kiri atau roda kanan atau sebaliknya, ini kiri atau kanan. Sehingga pemasangannya guys harus dibalik begini guys. Kalau pemasangan begini dibalik, maka supaya motor ini dan motor ini bisa maju sama, maka putaran ini dan putaran ini harus berlawanan. Kalau di ini jadinya harus berlawanan. Untuk itu pemasangan kabel ini kabel kuning sama hijau. Kabel kuning dan hijau akan kita paralel dengan kabel yang ini juga. Motor ini akan kita paralel dengan motor ini. Cuma paralelnya kabelnya ini sama kabel ini kita pasang secara berlawanan. Supaya apa? Menghasilkan putaran motor ini dan putaran motor ini berlawanan. Sebab kalau motor ini putaran nggak berlawanan, yang satu maju, yang satu mundur karena posisinya ini di sebelah kiri, sebelah kanan. Untuk itu sengaja dibuat motor kiri dan motor kanan putarannya berlawanan supaya maju atau mundurnya searah. Jadi
ini dipasang begini guys. Ini tampak yang hijau di sini guys. Kita pasang sambungan dengan yang kuning ini berlawanan, sehingga nanti putaran ini bentuknya akan berlawanan. Yang kuning di sini guys, kita sambung dengan yang hijau. Kalau kuning dipasang dengan kuning, hijau dengan hijau, akibatnya motor ini dan motor ini putarannya sama, yang satu putaran maju, yang satu putaran mundur. Kacau, bertempur. Maka yang ini harus dibalik supaya putaran di sini dan dibalik. Kemudian selanjutnya kita sambungkan nih guys dengan kabel extension guys. Ini kabel extension, kabelnya sangat panjang, ya, sangat panjang. Nah, hanya begini saja. Jadi dengan kabel ini bisa menggerakkan 2 motor guys. Kanan kiri kita bisa memutarkan. 4 motor juga boleh guys, dipasang secara paralel boleh. Kemudian ujung yang sini guys, kita pasangkan di kabel sini, di soket sini, boleh, nggak apa-apa. Di soket sini boleh juga sama, karena soket ini dan soket ini sama. Kalau begini berarti sistem ini adalah 4x2, roda 4x2, 2 penggeraknya. Kalau mau 4x4, penggeraknya ada 4, motornya ini ada dibuat 4, maka yang sini bisa dipakai juga. Atau menggunakan ini saja ditambah kabelnya langsung dicabang. Tapi karena sudah disediakan soket, kalau mau 4x4 buat lagi, kita pasang lagi di sini. Jadi ini boleh di sini, boleh di sini, sama saja. Ya, ini adalah motor penggeraknya. Yang terakhir nih guys, ini adalah soket power supply yang merah dan oranye nanti untuk akan naik ke sini guys. Yang oranye ini akan untuk power supply lampu-lampu dan lain-lain lah ini. Yang kuning ini adalah negatif tapi turun setelah naik atas. Jadi power supply ini jangan terbalik. Yang positif merah di dalam, yang negatif di luar. Jadi yang ini berada di paling luar, yang ini nomor 2 dari luar. Jadi yang merah di dalam. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti sistem ini akan rusak. Bluduknya gede banget guys. Ya. Ini kabel merah ke kabel merah. Ini kabel merah masuk ke sini guys, ke kabel merah. Di sini ada namanya fuse thermal fuse ini namanya guys. Kemudian baru ini kita sambungkan ke baterai positif. Sedangkan yang negatif ini guys, negatif ini yang kuning ini naik ke atas ini guys, duduknya banyak banget guys. Yang kuning ini guys naik ke atas. Dari atas ini adalah untuk charging, soket charging. Yang kuning ini kalau tidak sedang charging, tidak dicolok di sini, maka kuning dan hitam ini connect. Kalau sedang charging, maka kuning dan hitam putus. Yang masuk adalah charging ke baterai. Karena ini dari baterai turun ke sini guys, hitam turun ke sini guys. Nah ini nanti ini adalah untuk negatif baterai, ini adalah untuk positif baterai. Demikian ya guys. Jadi ini sudah kita pasang, sistem ini sudah kita pasang guys. Soket 7 pin sudah pasang, soket 3 pin untuk pedal gas sudah pasang, soket motor steering sudah dipasang, soket motor penggerak roda sudah kita pasang, soket power supply sudah kita pasang. Nah ini guys, akan kita sambungan guys. Jadi saya punya baterai tadi baru saya cas 13,3 volt guys. Yang sini berapa nanti kita tambahkan. Jadi ini saya ukur, yang kuning saya hubungin ke sini guys, ke sini. Jadi ini mengukur 13,3 volt. Karena saya mau minta minimal 24 volt, maka baterai tadi yang 13 volt saya seri guys ke sini. Ya, saya ukur baterainya di sini. Berapa di sini? Nah, ini baterainya adalah 26,1 volt ya guys. Jadi dari sini ke sini adalah 26,1 volt. Dari sini ke sini adalah 26,1 volt ya guys. Kalau satu di sini adalah 13,3 volt. Ini 13,3 volt.
saya paralel begini, dua baterai, saya di seri 2 baterai, jadilah 26,1 volt. Oke guys, baterai ini adalah 26 volt. Sekarang guys akan kita pasangkan power supply-nya ke controller guys. Jadi kita pasang niketnya dulu. Ini saya masukkan ke sini ya guys. Baru yang merah ini lewat thermal fuse masuk ke sini. Yang merah ini guys masuk ke thermal fuse ke sini, ke controller masuk. Yang merah langsung. Yang hitam naik ke atas dulu, naik ke sini dulu, baru turun ke kuning. Yang hitam dari sini naik ke sini, naik ke atas, soket charging, baru turun ke merah, baru masuk ke controller sini. Saya coba ya set ya. Kita konekkan guys, kalau ngonek celek, nolak enggak? Nah, sedikit enggak apa-apa. Kita coba untuk connect. Jadi yang positif sudah masuk, yang negatif sudah masuk. Voltasenya 26 volt ya guys ya, 26-29 volt. Sekarang akan kita coba guys, mempairing atau menghubungkan ini dengan kontrolnya supaya connect guys. Kalau posisinya kelip-kelip begini guys, nah ini posisi kelip-kelip ini tidak berhubungan. Bagaimana caranya menghubungkan ini? Buat ini dalam posisi kelip-kelip, kemudian kita nyalakan ini guys ya. Kita nyalakan, kalau ini langsung mati ya, mati atau hidup ya, nanti kita lihat. Nah ini berarti langsung connect nih guys. Berarti ini nyala semua guys ya, merahnya nyala semua guys, sehingga ini dengan ini akan menyala. Nah, mari kita tes. Loh, maju guys, putar guys. Kira-kira. Nah, akan kita tes guys ya, putarannya ya guys ya, untuk maju ya. Nah, ini putarannya ke sini guys, yang ini putarannya berlawanan. Kalau mundur kebalik. Ini putarannya segini guys, ini putarannya segini. Kenapa harus begitu? Karena ini harus dipasang di sebelah sono, sehingga kalau dipasang roda, ini motornya maju, yang sono pun maju. Kalau ini mundur, ini juga mundur, sama. Jadi putaran ini dan putaran ini harus berlawanan. Caranya gimana? Seperti tadi sampaikan, kabelnya ini saja yang dibalik secara berlawanan. Yang hijau lawan yang kuning lawan yang hijau. Maka otomatis motor kiri sama motor kanan akan berlawanan. Oke guys, terima kasih. Sekarang kita ukur voltasenya kabel hitam dan kabel merah ya guys, untuk pedal gas. Nah, di sini 3 volt ya guys ya. Jadi kabel hitam ini sama kabel merah ini voltasenya 3 volt. 3 volt. Yang tengahnya kuning nanti bervariasi guys, kita ukur. Dan kalau untuk yang ini guys, kabel yang coklat ini guys, kabel nomor 2, ini dalam keadaan hidup guys 25 volt ya. 25 volt. Ini dalam keadaan hidup ya, 25 volt. Jadi kalau ini saya matiin guys, 0 ya guys ya, 0. Kalau saya nyalain 25 volt. Kalau ini nyala, ini ada voltasenya yang coklat ini guys, berarti power supply ini hidup. Nah, sekarang bagaimana guys kalau ininya rusak? Kalau ininya rusak bagaimana guys?
Repot ya guys ya, carinya ini guys. Ada juga sih. Kalau ini nyala guys. Ya, ini bisa berarti menggunakan tombol ini, maju mundur. Mana fokusnya kok hilang? Nah, menggunakan tombol ini maju atau mundur ini bisa. Menggunakan tombol ini juga bisa maju atau mundur ini guys. Nah, yang taktil switch guys. Tetapi kalau ininya rusak bagaimana guys? Mana fokusnya hilang? Aduh. Nah, kalau ini rusak bagaimana guys? Kita matikan dulu ya guys ya. Nah, ini merusak. Kalau ini rusak guys, sehingga ini tidak bisa pakai lagi, tidak bisa di-on-off-kan guys, kita cabut saja ini guys. Kita cabut saja ini guys ya. Kemudian kabel yang oranye sama kabel yang abu-abu ini guys, kabel nomor 1 sama kabel nomor 2 ya guys ya, kita jumper saja guys. Kita jumper, ketik. Nah, ini berarti connect. Kalau ini sudah connect guys, ini dan ini connect guys, berarti ini mau kontrol ini ada sudah on guys. Sekarang kita coba guys dengan ini guys, tanpa ini ya guys ya. Ini tidak usah dipakai, ini mati. Hanya menggunakan ini saja guys. Apakah menyala guys? Oh, maju guys, bisa guys. Nah, ini dibuang saja guys. Kalau rusak gak usah pusing-pusing guys. Ya. Oh, bisa guys, mundur guys. Belok guys, setir ini guys. Tidak usah pakai ini guys. Ininya mati guys, copot guys. Oh, muter juga guys. Nah, muter guys. Jadi yang tadi guys, kalau ini rusak guys, untuk dengan controller ini di jumper saja guys, cukup. Nah, terus kalau maju mundurnya bagaimana? Wah, ininya rusak, padahal ini tombol ini untuk harus masuk ke sini, Ininya rusak, yang ininya rusak, bagaimana? Ini dimasukkan saja ke sini guys. Ya, kita masukkan sini guys. Nah, gimana lah, pokoknya disambung saja. Yang hitam dengan hitam, yang coklat dengan coklat, yang biru dengan biru, kita masukkan. Nah, dah lah. Ya udah. Berarti begini saja guys. Ininya tidak usah ya. Begini saja. Cuma soketnya kita ganti. Yang tadi menggunakan soket yang taktil itu pencet terus off lagi. Ini yang tadi menggunakan soket taktil, ini soket yang kalau dipencet balik off. Kalau dipencet ke kiri balik off, dipencet kita pakai switch yang permanen guys. Ceklik on sebelah sini, ceklik on sebelah sini, ceklik on sebelah sini. Sebab di sini perlu yang kabel coklat ini atau kabel biru dibuat posisi ground. Kalau menggunakan yang taktil ini on sebentar sebelah sini, begini putus, berarti kabel ini sama kabel ini putus kalau kita ganti begini. Maka ini supaya posisinya on terus, kita ganti dengan yang switch yang permanen, on off-nya permanen. Kalau sini yang on sini, kalau begini yang on sini. Jadi diganti dengan ini ya guys. Sekali lagi sampaikan, apabila tidak usah menggunakan ini tidak usah. Oh, nyala sebentar mati, cabut karena tadi masih pohonnya. Ini sudah saya cabut guys, saya buang guys, nggak usah pakai itu guys. Yang ini orange sama yang coklat di jumper. Yang orange sama yang coklat di jumper, otomatis controller ini mendapat power. Untuk IC-nya itu mendapat power. Kemudian untuk maju mundurnya yang manual, kabel hitam sama kabel hitam dihubungkan. Yang merah coklat sama coklat dihubungkan, yang biru sama biru dihubungkan saja. Tetapi sekali lagi switch-nya diganti yang permanen switch.
bukan yang temporary switch. Terima kasih guys.